Filler apa sih yang diperbolehkan? Filler Iya. saat ini diperbolehkan untuk dikerjakan oleh dokter, wajib oleh dokter, karena itu tindakan medis, maka harus oleh dokter. Yang disuntikan adalah harus benar-benar hyaluronic acid. Harus hyaluronic acid, tidak boleh yang lain. Area mana yang boleh dilakukan filler adalah area wajah. Saat ini yang diperbolehkan untuk dilakukan tindakan filler hanya wajah. Filler hingga detik ini tidak diperbolehkan untuk digunakan di area tubuh yang lain. Gitu. Dan itu harus hyaluronic acid beneran, harus dikerjakan oleh dokter beneran. Gitu. Nah, untuk suntik wajah, misalnya kita mau filler hidung, filler dagu, filler kantung mata, hyaluronic acidnya itu dosisnya berapa ya dokter yang masih CC amannya? Untuk wajah, CC amannya itu tergantung dari kebutuhan kebutuhan dari wajah pasien itu sendiri seperti apa. Nggak ada ukuran yang saklek, misalnya gini, kalau filler tuh harus 3 cc atau kalau filler tuh harus 10 cc, tidak seperti itu. Karena semua personalized based on patient condition, based on keluhan pasiennya, apa yang mau dikoreksi. Jadi ini tugasnya dokter untuk menganalisa wajah pasien, untuk menempatkan mau fillernya ditaruh di mana supaya proporsional di wajah pasien, itu tugasnya dokter. Dari mulai 1 cc bisa sampai 15 cc juga bisa. Kalau dokternya pinter, penempatannya pasti oke, placementnya pasti bagus, gitu. Dan balik lagi tadi, semua harus dikerjakan oleh dokter ya, teman-teman Tribuners, karena tadi ini adalah tindakan medis. Muka kita ini, pembuluh darahnya tuh ruwet banget kayak kabel, sliwer, kemana-kemana. Salah menyuntikkan hyaluronic acid bisa masuk ke pembuluh darah, efek yang paling buruknya bisa membuat buta. Sudah pernah ada laporannya. Filler hidung misalnya, atau filler kantong mata misalnya, tapi penempatannya nggak benar, itu bisa menyebabkan kebutaan. Apakah di Indonesia sudah ada kasusnya? Ada. Tapi tidak terblow up. Gitu. Hati-hati sekali lagi, jangan sembarangan filler. Misalnya ke salon-salon, kan sekarang banyak ya salon-salon. Wah, salon ada krembat, ada manicure, pedicure, ada filler. Jangan mau sekali-sekali ke tempat yang begitu. Nggak apa-apa, ke salon aja, sama aku murah daripada ke dokter Mita mahal. Oh iya, kita mahal. Kenapa? Karena kita pengetahuannya mumpuni. Sombong dikit deh, nggak apa-apa. Karena kita belajar untuk itu. Karena kita kompeten untuk itu. Maka harga yang dibayarkan itu bukan membayar fillernya, tapi membayar skill kita, jasa kita untuk menempatkan fillernya dengan baik. Yang terjadi sekarang kebanyakan adalah murah. Tiba-tiba ada nekrosis. Fillernya nggak sengaja masuk ke pembuluh darah. Hidungnya hitam. Mati jaringannya, busuk. Dia lari ke dokter. Baru lari ke dokter. Maka biaya yang dikeluarkan akan berlipat-lipat lebih banyak daripada tadinya langsung ke dokter aja udah beres. Gitu. Sekarang banyak banget, Mbak Hana, salon-salon menawarkan filler. Atau misalnya individu-individu non-medis menawarkan filler, buka kamar di hotel. Tur dia, dari hotel satu ke hotel berikutnya, kota satu ke kota berikutnya. Hati-hati. Lihat kredibilitas, lihat itu dokter beneran atau bukan. Biasanya, kalau dokter beneran, tidak akan begitu cara prakteknya. Dokter beneran itu punya tempat praktek yang fix. Oh, dia praktek di klinik A, klinik B, klinik C, rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Dia di situ. Pasien yang datang. Bukan dokternya ngamen. Keliling, buka room dari kota Jogja, besoknya terbang ke Makassar, besoknya terbang lagi ke Banjarmasin, besoknya terbang lagi ke Padang, terbang ke Aceh. Nggak seperti itu. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.